Halo Sobat Impact Makers, selamat datang kembali di podcast Dasril Guntara Bicara Dampak. Pernahkah Anda melihat sebuah program sosial yang terlihat sangat menjanjikan di atas kertas, dengan rencana-rencana yang matang dan tujuan yang mulia, namun pada kenyataannya hasilnya jelas jauh dari harapan? Atau mungkin Anda sendiri pernah merasakan yakin akan sebuah pendekatan tapi ternyata meleset dari target. Nah, seringkali biang keladinya ada pada satu yang tersembunyi, sesuatu yang jarang kita perhatikan dengan sesama, yaitu adalah asumsi. Di episode kali ini, kita akan membongkar habis mengapa asumsi dalam Theory of Change itu begitu sangat penting. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita mengungkap dan mengujinya agar program sosial kita benar-benar menghasilkan dampak yang kita inginkan. Siap untuk menghindari jebakan asumsi? Yuk, mari kita mulai. Mengapa asumsi begitu krusial dalam Theory of Change? Di episode-episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang Theory of Change sebagai peta jalan yang menunjukkan bagaimana serangkaian tindakan akan membawa kita dari masalah awal menuju dampak yang ingin kita wujudkan. Namun, peta jalan ini tidak berdiri sendiri. Ia dibangun atas fondasi keyakinan tentang bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana orang berperilaku, dan bagaimana perubahan itu terjadi. Keyakinan-keyakinan inilah yang kita sebut sebagai asumsi. Jika asumsi kita salah, maka seluruh peta jalan ini bisa saja mengarah ke tempat yang salah pula. Bayangkan begini, kita membuat program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah misalnya. Anda berasumsi bahwa masyarakat tidak berpartisipasi karena kurangnya informasi. Lalu, kita gencar melakukan sosialisasi dan kampanye. Tapi ternyata partisipasi tetap rendah. Mengapa ya? Mungkin asumsi kita yang salah. Mungkin masalahnya bukan hanya kurangnya informasi, tetapi juga kurangnya fasilitas yang memadai, kurangnya insentif, atau bahkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program kita tersebut. Inilah bahayanya jika asumsi yang tidak teruji itu kita tetap paksakan dalam program. Asumsi yang salah dapat menyebabkan beberapa hal seperti pertama, merancang intervensi yang tidak efektif. Kita fokus pada solusi yang tidak mengatasi masalah yang sebenarnya. Berikut yang kedua adalah membuang-buang sumber daya. Kita menginvestasikan waktu, tenaga, dan dana pada kegiatan yang tidak menghasilkan dampak yang kita harapkan. Berikutnya adalah gagal mencapai tujuan. Program kita tidak mampu mewujudkan perubahan sosial yang kita inginkan. Dan kemudian yang berikutnya, dan ini yang paling penting kehilangan kepercayaan. Masyarakat atau pihak-pihak terkait bisa saja kehilangan kepercayaan pada program kita jika tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menguji asumsi adalah keterampilan yang sangat penting bagi para impact makers. Asumsi dalam Theory of Change bisa beragam bentuknya. Mari kita lihat beberapa jenis yang umum yang bisa kita jumpai Pertama, asumsi konteks, yakni keyakinan tentang kondisi lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi program kita. Misalnya, asumsi tentang stabilitas politik, kondisi ekonomi, atau bahkan tren sosial budaya. Yang kedua adalah asumsi tentang populasi target, yaitu keyakinan tentang karakteristik, perilaku, motivasi, dan juga kemampuan populasi yang menjadi sasaran program kita. Misalnya, asumsi tentang tingkat pendidikan, akses ke sumber daya, atau kemampuan untuk berubah. Ketiga adalah asumsi tentang hubungan sebab akibat, yaitu keyakinan tentang bagaimana tindakan atau kegiatan kita akan menghasilkan hasil yang kita harapkan. Misalnya, asumsi bahwa pelatihan keterampilan akan secara otomatis meningkatkan peluang kerja. Berikutnya adalah asumsi tentang sumber daya, yaitu keyakinan tentang ketersediaan dan kualitas sumber daya yang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah program, seperti dana, tenaga ahli, atau infrastruktur. Berikutnya adalah asumsi tentang keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu keyakinan tentang bagaimana pihak-pihak terkait akan berpartisipasi dalam mendukung program kita. Misalnya, asumsi tentang dukungan pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat dari organisasi masyarakat sipil. Nah, memahami berbagai jenis asumsi ini akan membantu kita untuk lebih sistematis di dalam proses-proses identifikasi. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa mengungkap asumsi-asumsi yang mungkin tersembunyi di dalam Theory of Change kita? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, tinjau kembali elemen Theory of Change kita.
Ya, perhatikan setiap langkah dalam peta perubahan kita, mulai dari masalah yang ingin diatasi, kegiatan yang akan dilakukan, hasil yang ingin diharapkan, dan juga dampak jangka panjang yang ingin kita wujudkan. Di setiap langkah ini, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang perlu terjadi agar langkah ini berhasil mengarah langkah berikutnya. Jawaban atas pertanyaan ini seringkali merupakan asumsi kita. Yang kedua, lakukan brainstorming dengan tim dan para pemangku kepentingan. Libatkan tim kita dan pihak-pihak terkait dalam diskusi khusus untuk mengidentifikasi asumsi. Pertanyakan tentang setiap hubungan sebab akibat yang ada dalam theory of change kita. Ajukan pertanyaan seperti, mengapa kita yakin bahwa ini akan terjadi? Apa yang mendasari keyakinan kita? Atau kondisi apa yang harus terpenuhi agar ini berhasil? Berikutnya adalah gunakan pertanyaan pemantik. Ya, beberapa pertanyaan pemantik yang bisa membantu antara lain seperti, apa yang kita anggap benar tentang populasi target kita? Apa yang kita harapkan akan terjadi di lingkungan eksternal kita? Atau apa yang membuat kita yakin terhadap intervensi yang kita lakukan ini berjalan efektif? Sumber daya apa yang kita yakini akan selalu tersedia di dalam program? Bagaimana kita mengharapkan para pemangku kepentingan akan bereaksi dari perjalanan program kita? Berikutnya bisa coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Ya, cobalah untuk melihat theory of change kita dari sudut pandang orang lain, ya, terutama mereka yang mungkin memiliki pandangan atau pengalaman yang berbeda. Ini bisa sangat membantu dalam mengungkap asumsi yang mungkin tidak terlihat oleh kita sendiri. Kemudian berikutnya, dokumentasikan semua asumsi. Catat semua asumsi yang berhasil kita identifikasi. Membuat daftar yang jelas akan memudahkan kita untuk menganalisis dan mengujinya. Setelah berhasil mengidentifikasi asumsi-asumsi kita, maka langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menguji dan juga memvalidasinya. Beberapa cara yang bisa kita lakukan antara lain seperti cari bukti dan data yang ada. Ya, periksa apakah ada penelitian, data statistik, atau laporan lain yang dapat mendukung dan juga menyanggah asumsi kita. Lakukan penelitian tambahan. Jika bukti Anda kurang memadai, pertimbangkan untuk melakukan penelitian kecil, seperti survei atau wawancara dengan populasi target atau ahli terkait, untuk menguji asumsi-asumsi kunci kita. Pelajari pengalaman program lain. Cari tahu apakah ada program serupa yang pernah dilakukan di tempat lain. Apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ya, pelajaran dari pengalaman orang lain itu jelas bisa memberikan wawasan berharga untuk asumsi kita. Lakukan uji coba atau pilot project. Jika memungkinkan, lakukan uji coba pada skala kecil dari intervensi kita untuk melihat apakah asumsi kita terbukti benar atau tidak dalam prakteknya. Pantau dan evaluasi secara berkelanjutan. Selama implementasi program, pantau terus dan evaluasi apakah asumsi-asumsi kita masih relevan dan valid. Jika ada indikasi bahwa asumsi kita itu salah, bersiaplah untuk menyesuaikan theory of change kita. Sobat Impact Makers, kita telah melihat betapa pentingnya membongkar asumsi di dalam theory of change. Asumsi yang tidak teruji itu bisa menjadi jebakan yang menghambat keberhasilan program-program sosial kita. Dengan memahami jenis-jenis asumsi dan mengetahui cara mengidentifikasi serta mengujinya, kita dapat membangun theory of change yang lebih kuat, realistis, efektif. Ya, ingatlah, proses ini adalah bagian penting dari siklus pembelajaran dalam program-program pembangunan sosial kita. Di episode selanjutnya, kita mungkin akan membahas tentang bagaimana theory of change ini kemudian diterjemahkan menjadi rencana aksi yang lebih jelas, detail, dan konkret. Terima kasih sudah menyimak episode keempat dari podcast Dasril Guntara Bicara Dampak. Semoga pembahasan tentang jebakan asumsi ini memberikan pencerahan dan membantu kita semua dalam merancang program sosial kita agar jauh lebih berdampak. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda tentang asumsi apa saja yang pernah Anda temui dalam pekerjaan-pekerjaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah menjadi impact makers yang cerdas dan reflektif.